Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan kembali lagi dengan liga di top Eropa. Jadi setelah 3 bulan lamanya beristirahat, akhirnya saya membuat konten tentang liga top Eropa lagi. Tapi di video ini saya tidak akan bahas tentang Liga Inggris dulu, jadi Liga Inggris nanti di video selanjutnya. Jadi kali ini kita akan bahas Liga top Eropa lainnya, yaitu Liga Spanyol, dan nanti ada bonus juga Liga Prancis gitu. Jadi sekarang kita akan bahas La Liga dulu. La Liga dulu. Jadi dari Sevilla lawan Valencia, ini pertandingan pembuka di La Liga. Kalau kalian belum tahu, La Liga itu Liga Spanyol. Jadi Valencia Sevilla ini sebenarnya pertarungan papan di papan tengah ya. Kalau Sevilla yang mungkin banyak yang kalian tahu itu juara Liga Eropa memang, cuma di Liga mereka amburadul. Musim lalu mereka peringkat 12 Sevilla. Sedangkan Valencia itu dulunya ya itu bagus, masuk Liga Champions, langganan Liga Champions, apalagi pas zamannya Rafa Benitez itu bagus, tapi sekarang sudah jauh menurun dan bahkan hampir degradasi musim lalu, kalau nggak salah peringkat ke-16. Kita lihat formasinya. Sevilla bermain dengan formasi 4-2-3-1. Masih ada Jesus Navas sebagai kapten, Aguna, Bono yang aku tahu ya, Ivan Rakitic, Campos, Lamela, sama El Nesri itu striker andalannya Sevilla. Kalau Valencia bermain formasi 4-4-2. 4-4-2 ini sangat itu ya, agak old school, mesti yang mengandalkan 2 winger, 2 striker. Jadi formasi jadul istilahnya. Tapi masih ada beberapa yang paket. Yang aku tahu ya, gaya Gabriel siapa? Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Oke. Ini rasanya pernah main di Arsenal nggak sih? Benar ya, saya cek dulu. Oh iya, pernah main di Arsenal. Sekarang balik ke Valencia lagi. Mantan backnya Arsenal. Kemudian siapa lagi yang aku tahu ya? Thiago Correia, ini Portugal nggak sih? Thierry. Oh, nggak tahu aku. Ini baru ini. Tapi kita Thiago Correia. Ada yang lucu namanya Pepe Lu. Ini pemain mana lagi nih? Ya itulah. Kita langsung ke pertandingannya. Jadi ini yang berimbang, jadi kedua tim saling menyerang juga. Tapi belum ada gol ya. Jadi babak pertama beberapa kali peluang tapi nggak ada gol. Babak kedua baru dimulai dari Valencia dulu secara mengejutkan, yaitu lewat si Mokhtar Diakhaby, yaitu nama pemain ini. Aku lihat di Google juga. Tapi nggak lama berselang, menit 69, Valencia bisa cetak gol lewat En-Nesyri. Headingnya cukup bagus sih itu. Heading tepat ke gawang. Itu gol yang bagus. Tapi sayangnya nggak berselang lama, Sevilla harus bermain dengan 10 pemain. Jadi Loic Bade di kartu merah sama wasit. Kalau nggak salah waktu itu karena dia orang terakhir ya, aku lupa. Jadi di pertahanan, dan dia menjatuhkan pemain habis kartu merah. Kalau nggak salah gitu. Nah, setelah kartu merah, Sevilla bermain 10 pemain. Akhirnya mereka kebobolan lewat Javi Guerra di menit 88. Dan ini bukan start yang dihidamkan lah untuk juara Liga Eropa Sevilla. Tapi tenang, masih panjang. Jadi ini baru pertandingan pertama, jadi ini gak terpengaruh lah. Gitu. Kemudian ada juga Barcelona Getafe. Ini aku lihat aja ya. Jadi ada banyak pertandingan yang aku lihat aja. Getafe ini musim lalu peringkat 15, dengan Barcelona juara bertahan La Liga. Kita formasi. Oh ya, aku lupa. Valencia lawan Sevilla ini formasi. Lihat statistik. Aku hampir lupa. Maaf ya. Jadi Sevilla Valencia itu berarti statistiknya, kalau dari segi statistik unggulan Sevilla, tapi karena kartu merah jadinya Valencia yang menang. Ya, ini di sepak bola ini bisa terjadi. Ini membuktikan bahwa statistik bukan segalanya gitu. Kita harus nonton pertandingan baru kita bisa ngerti. Kita lanjut ke Getafe Barcelona. Kita lihat line up-nya dulu. Line up-nya
Getafe pakai formasi 4-5-1. Ya kemungkinan bisa dipertahan sih. Yang aku tahu paling cuma ini. Oh, tapi pikir Juan Mata atau Jaime Mata, beda. Gak ada yang aku kenal sih pemainnya. Alena ini bentar. Kok rasanya pernah dengar Alena ini. Bentar ya. Oh, mantan pemain Barcelona, pantesan. Mantan pemain Barcelona, Carlos Alena, jadi lawan mantan timnya. Di Getafe ini siapa lagi ya? Mitrovic ini siapa lagi? Stefan Mitrovic. Oh, ini aku suka tahu. Stefan Mitrovic ini dulu pemainnya udah ada di klub besar ya dia. Klub kecil semua ini. Kesannya beda Mitrovic deh yang kenal. Beda-beda aku nggak tahu ini pemain. Jadi murni cuma Carlos Alena yang aku tahu. Kalau dari Barcelona main dengan formasi 4-2-3-1. Ilkay Gundogan pemain baru langsung diturunkan sebagai starter. Begitu juga dengan Oriol Romeu. Dua pemain baru langsung diturunkan sebagai starter. 4-2-3-1 ya, ini formasi yang hampir sama kayak susunan pemain sama kayak musim lalu sih. Kita ke pertandingannya jujur aja membosankan sih. Aku meskipun banyak peluang ya dari Barcelona, tapi nggak banyak peluang berbahaya, jadi agak ngantuk sih sebenarnya. Dan pemain Barcelona kemarin, apa itu? Soalnya Xavi ini kan lebih pokoknya menang lah istilahnya, nggak peduli permainan indah atau gimana, pragmatis lah istilahnya. Nah, kalau secara kualitas pemain ya harusnya Barcelona bisa lebih mendominasi, lebih unggul, dan emang mereka dominasi tapi mereka nggak dapat peluang bagus, nggak dapat banyak peluang bagus dah. Dan celakanya di menit 42 Rafinha dapat kartu merah. Rafinha ini juga nggak bisa kontrol emosi ya. Katanya sih dia disikut dulu, tapi ya masalah sekarang di VAR itu semua bisa dilihat, jadi kalau ngikut apalagi itu pasti kartu merah dengan sengaja, jadi ya kurang bijak itu sih tindakan Rafinha. Kemudian di babak kedua ini sengit ya, tapi ini bukan karena permainan tapi karena kartu merahnya banyak. Jadi setelah Rafinha kartu merah di babak kedua, pemain Getafe dan dapat kartu merah lagi. Dan dapat kartu merah, jadi namanya Jaime Mata. Pertama tak pikirnya Juan Mata, sempat kaget ternyata namanya Jaime Mata. Jadi beda pemain lah namanya. Jaime Mata kena kartu merah, jadi 10 lawan 10 sekarang. Dan lebih lucunya lagi, di menit berapa itu benar tak lihat. Pelatihnya Barcelona Xavi itu kena kartu merah juga karena dia protes ke wasit. Menit 70. Karena jadi ya pemainnya dianggap jadi korban pelanggaran, jadi dia protes kok nggak dikasih pelanggaran Getafe. Akhirnya dia dikasih kartu merah, disuruh keluar. Tapi yang bagusnya kalau di Eropa kasih kartu merah dia nggak protes, langsung taat, langsung menyingkir. Itu bagusnya di Eropa. Kalau di suatu negara kan ada satu negara yang kalau dapat kartu merah malah protes, malah ngajak gelut. Itu aku bingung sih. Dan ini juga pertandingan ini, oh iya, aku hampir lupa. Di pertandingan ini mulai musim ini ya, itu injury time-nya lama banget. Kalau biasanya injury time-nya 2-3 menit, sekarang sampai 10 menit. 10-11 menit. Aku mikir ini kayak extra time aja ini. Lama banget. Bahkan nanti saya hitung-hitung ya, di 2 babak itu Barcelona Getafe itu dapat injury time itu totalnya 20 menit. Udah kayak satu babak extra time aja. Jadi aku nggak ngerti lah. Sampai soalnya mungkin sudah FA-nya Eropa itu, UEFA atau apa, bisa kesel sama kelakuan pemain. Jadi kalau protes gitu ditambahin ke injury time biar pertandingannya makin lama gitu. Ya nggak ngerti juga lah.
Barcelona Getafe 0-0 ya, ini lebih anggapannya Barcelona kehilangan 2 poin dan ini bukan start yang diharapkan untuk seorang juara bertahan La Liga. Dan statistiknya ya semua Barcelona. Passing akurasinya 90% tapi ya gak bisa cetak gol buat apa juga. Oke, kita sekarang ke bonus ya, yaitu Liga 1 La Liga terbaik dunia Indonesia. Ini Ligue 1 itu Liga Prancis. Jadi selain La Liga mulai, Ligue 1 juga mulai musim ini. Kita yang aku lihat ini Marseille lawan Reims. Marseille kalau nggak salah bacanya. Marseille ini turun dengan formasi 4-4-2. Yang aku tahu pemain ya, Kondogbia ini dulu pemainnya Atletico kalau nggak salah. Atletico Madrid ya, betul. Musim ini dia pindah ke Marseille, langsung jadi starter juga. Onahi ini dulu tahun lalu kalau nggak salah main di timnas Maroko yang ke semifinal Piala Dunia itu loh. Ternyata dia dibeli Marseille. Kemudian ya mungkin dua itu aja sih sisanya. Renan Lodi ini pemain Atletico juga. Ada 2 pemain Atletico ya, mantan pemain Atletico. Si Renan Lodi sama si Kondogbia. Sedangkan dari Reims, Reims ditinggal si Folarin Balogun. Jadi bagi yang kalian belum tahu, Folarin Balogun itu dulu musim lalu top skornya Reims. Itu dipinjam dari Arsenal, sekarang balik ke Arsenal kalau nggak salah. Udah dijual ya, aku lupa. Dan satu fakta unik yaitu pelatihnya Reims si Will Steele ini masih berusia 30 tahun, masih muda. Tahun ini 31 dan dia main dari Football Manager. Jadi dari game Football Manager dia berhasil jadi manajer di dunia nyata. Luar biasa sih ini. Will Steele namanya. Dia nggak jadi pemain profesional nggak saja, jadi langsung jadi pelatih. Siapa tahu nanti mungkin aku bisa jadi pelatih sepak bola juga dan menjadi pemain profesional gitu. Formasinya 4-2-3-1. Yang menarik di sini Reims ini ada pemain Asia juga dari Jepang, namanya Junya Ito. Ini kalau nggak salah waktu itu dia yang representasi Jepang di Piala Dunia juga. Bentar, saya cek dulu. Statistiknya, dulu andalan Jepang di Piala Dunia dia. Junya Ito. Ternyata main di Reims. Reims itu sebelumnya peringkat ke bentar ya, cek. Reims itu peringkat ke-11. Jadi ini tim papan tengah. Marseille kalau nggak salah peringkat 2 ya. Saya cek lagi. Marseille itu peringkat 3. Ya jadi kalau di atas kertas harusnya ya Marseille yang menang. Dan dia lebih diunggulkan lah. Dan tapi secara mengejutkan Reims unggul dulu, ini langsung pertandingan aja. Reims unggul dulu di menit 10 lewat Junya itu golnya bagus. Aku lihat itu golnya bagus. Jadi dia di passing temennya, bolanya belum menentu tanah, dia sudah volley, bolanya ke ujung kanan gawang, gol. Itu kalau aku sebagai kiper tuh juga bakal kaget. Dan itu maksudnya kalau itu gol itu wajar, soalnya emang susah bagi kiper nya Reims. Tapi dalam berselang Onahi juga cetak gol indah. Jadi di babak pertama ini ada 2 gol indah. Satu dari Reims, Junya Ito, satunya lagi dari Azzedine Onahi. Azzedine Onahi itu dia kayak cut ini, jadi dia dari sisi kiri dia tembak ke kanan. Itu udah terlalu keras sampai di pojok betul-betul sampai kipernya nggak bisa, dan kipernya Reims agak out of position. Jadi gue. Sebelumnya kok yang Junya Ito itu maksudnya itu pemain Reims ya, jadi dia cetak gol. Maksudnya aku nggak nyalakan pemain Marseille, yang kipernya Marseille, kipernya Reims salah. Kalau yang ini ya juga aku nggak nyalakan kipernya Reims, soalnya ya sebenarnya ada salah dikit sih, soalnya dia agak out of position, cuma ya itu emang susah, itu terlalu ujung. Itu gol yang indah sih dari Onahi.
1 sama di babak pertama. Babak kedua ya mulai agak sedikit membosankan, tapi di menit 73 oh iya ada satu lagi, Vitinha ya. Ada Vitinha. Vitinha ini pemain Arsenal nggak sih? Benar, saya cek dulu. Oh nggak beda. Vitinha berhasil cetak gol di menit 73 itu agak sedikit menunjukkan lemahnya pertahanannya si Reims. Jadi dia mau coba clearance bola tapi bola sudah masuk ke gawang. Jadi ya kurang bagus pertahanannya Reims ini. Vitinha di menit 73 2-1. Oh ya, aku kaget juga di Marseille ternyata si Pierre-Emerick Aubameyang ini juga pindah ke Marseille ya akhirnya. Musim lalu kan dia pemain Chelsea, ternyata sekarang pindah ke Marseille bareng sama teammate-nya Matteo Guendouzi sama Alexis Sanchez nggak ada ya. Oh ada Ismail Assar juga. Ismail Assar kan dulu pemain Watford. Ya itu aja sih yang aku tahu. Ya 2-1 ya ini calculated loss lah, maksudnya memang Marseille lebih diunggulkan kalau dari statistik, tapi possessionnya unexpected lebih banyak Reims. Cuma ya ujung-ujungnya menang Marseille karena lebih efektif, gitu aja. Ya gak efektif amat sih, tapi lebih menciptakan banyak peluang lah, gitu ya. Atau bisa dibilang efektif juga ya, ngerti juga. Jadi itu aja 3 pertandingan itu. Ini pertandingan pembukaan, nanti untuk Liga Inggris khusus di video selanjutnya. Nanti saya bikin video khusus. Oke. Terima kasih sudah menonton.